Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam pembuatan aplikasi pendaftaran antrian di rumah sakit. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri, Felina Dian Pratiwi, dengan nomor NIM 2021030010, Adi Radika, nomor NIM 2021030001. Dalam pembuatan aplikasi pendaftaran antrian di rumah sakit pastinya memiliki beberapa tahap, antara lain yang memiliki 3 tahap. Tahap pertama adalah pembuatan form tersebut, tahap kedua flowchart, dan tahap terakhir adalah kode pemrograman itu sendiri. Dalam pembuatan aplikasi pendaftaran antrian di rumah sakit pastinya harus memerlukan sebuah deskripsi di mana deskripsi itu merupakan sebuah deskripsi dari sebuah pembuatan aplikasi pendaftaran antrian di rumah sakit, sehingga dengan adanya deskripsi tersebut para pembuat atau pembikin aplikasi tidak begitu kesulitan dalam melakukan pembuatan aplikasi tersebut. Di sini deskripsi dari pembuatan aplikasi pendaftaran antrian di rumah sakit yaitu di mana terdapat sebuah rumah sakit, salah satunya adalah Rumah Sakit Happy Ending, yang ingin membuat program untuk pendaftaran antrian dalam melakukan pemeriksaan baik secara online maupun offline, namun tetap dengan menggunakan sebuah aplikasi yang nantinya dibuktikan dalam bentuk sebuah pengeprintan sebuah struk antrian pendaftaran. Bila mana itu offline, maka akan tercetak sebuah kartu struk secara dalam bentuk kertas, namun jika itu adalah offline, terdapat bukti struk pendaftaran secara online pula. Di dalam aplikasi tersebut, di dalam aplikasi pendaftaran antrian di rumah sakit, diharapkannya adanya sebuah inputan yang harus dilengkapi oleh pasien, yang nantinya datanya akan diperlukan dalam pembuatan rekam medis baru atau menginput data siapa saja yang melakukan pemeriksaan di rumah sakit tersebut, yaitu dengan cara memilih kategori pasien, memilih kategori layanan yang dipilih, serta memasukkan identitas pasien untuk kategori pasien baru, seperti mengisi formulir pendaftaran pasien baru untuk membuka atau membuat rekam medis baru di rumah sakit tersebut. Serta yang paling penting adalah memilih poli untuk melakukan pemeriksaan, memilih poli yang kita inginkan untuk kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan apa yang kita inginkan. Setelah pasien melengkapi semua data yang ada, maka struk antrian nanti itu akan tercetak, dan dalam struk antrian tersebut terdapat nomor antri, terdapat nama rumah sakit, alamat, serta nomor antrian yang kita dapatkan. Kita dapat nomor antrian berapa untuk menuju ke loket pendaftaran, terus di mana kita melakukan loket pendaftaran tersebut, di loket A, B, C, 1, 2, 3 yang sesuai dengan pilihan yang kita pilih. Dan terakhir adalah pencetakan poli. Kita tuh ambil poli apa di saat pemeriksaan tersebut, di saat penginputan data di pendaftaran antrian di rumah sakit menggunakan aplikasi tersebut. Dan setelah kita mendapatkan struk antrian tersebut, tinggallah kita menunggu panggilan dari layanan pendaftaran atau loket pendaftaran dengan nomor antrian yang telah kita dapatkan untuk bisa dipanggil dan menuju ke loket pendaftaran yang memanggil kita. Nah, di sini di dalam aplikasi pendaftaran antrian di rumah sakit terdapat 2 loket dengan 2 kategori layanan. Jadi setiap layanan itu nantinya akan memiliki beda loket, beda tempat untuk melakukan pendaftarannya. Dimana jika
eh, memilih kategori layanan BPJS dan sejenisnya, maka akan masuk ke loket 3, sedangkan untuk yang umum mereka akan masuk ke loket 4. Demikian merupakan salah satu deskripsi sebagai deskripsi dari rancangan pembuatan aplikasi pendaftaran antrian di rumah sakit. Untuk visual berikutnya, nomor 1 start, kemudian nomor 2 input, user memilih pasien baru atau lama, layanan yang dipilih, kemudian mengisi formulir, dan juga memilih poli. Untuk prosesnya yaitu random antrian dan juga loket. Untuk output yang dihasilkan dari program tersebut yaitu nomor antrian, loket, dan juga poli. Dan nomor 5N. Untuk logat seperti biasa, pertama kita buat start, kemudian input pasien baru, pasien lama, BPJS jenisnya atau umum. Untuk pilihan 1B atau 1A itu berarti pasien baru, maka harus mengisikan formulir. Untuk pasien 2B atau 2A itu berarti tidak perlu mengisikan formulir jika pilihan tidak 1B, 1A atau 2B, 2A, maka pilihan sama dengan 0. Untuk poli, jika salah akan menghasilkan menu tidak valid, kemudian kembali ke poli lagi sampai benar. Kemudian pilihan sama dengan 1B atau pilihan sama dengan 2B, jika benar akan menghasilkan loket 3, dan jika salah akan menuju ke pilihan 1A atau pilihan 2A akan menghasilkan loket 4. Sama-sama akan menuju ke grup antrian dan diperiksa. Kembali lagi ke atas. Untuk pilihan sama dengan 0, jika benar akan menuju ke exit, jika salah akan menuju ke menu tidak tersedia. Sama-sama akan menuju ke end. Untuk periksa, ini jika salah akan menuju ke pasien baru, pasien lama lagi untuk mengulangi program lagi sampai benar dan menuju ke end. Nah, tahap peseka dan tahap lacap sudah diselesaikan. Sekarang saatnya kita membuat kode pemrograman itu sendiri serta menganalisisnya dalam bentuk program. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di sebelah kiri adalah tampilan dari kode pemrograman aplikasi dan kemudian di rumah sakit, dan sebelah kanannya merupakan tempat eksekusi dari kode pemrograman aplikasi antrian di rumah sakit ini. Dan di tempat inilah di sebelah kanan itu di pendapat.com nanti kita mencoba untuk memasukkan data-data diri kita menjadi sebuah data. Ini merupakan bagian ini merupakan tampilan awal dari aplikasi pendaftaran antrian. Ini itu ada juga ucapan selamat datang di layanan pendaftaran antrian rumah sakit. Ucapan selamat. Terus di sini ada menyebutkan kondisi sedang sakit, will kondisi sedang. Kenapa di sini ada will kondisi sakit? Ini kondisi sakit adalah sebuah variabel. Jadi kondisinya ini dolar ini misalnya will adalah sebuah variabel. Jadi kenapa di sini di awal ini diberikan will? Karena nantinya akan ada sebuah pengulangan di bagian ini merupakan terjadi sebuah pengulangan bila mana
pasien itu melakukan pendaftaran antrian. Jadi di program memberikan pertanyaan kepada pasien, Anda akan mendaftar antrian ini ya. Jika pasien memilih ya, maka akan if bisa sama dengan B on bisa ini kalimat G-nya bisa kecil tidak itu ketika pasien memilih ya, akan diarahkan kembali ke daftar menu awal. Nah, di sini ada daftar pilihan melalui 2 kategori, yaitu pasien dan kategori layanan. Untuk kategori pasien sendiri ada pasien baru dan pasien lama, sedangkan layanan terdapat layanan BPJS jenisnya atau layanan umum. Jadi di tempat ini tuh pasien disuruh oleh program untuk memilih satu di antara kategori pasien dan satu di kategori layanan dengan format pasien titik layanan atau sudah dicontohkan menjadi 1B. Untuk menginputnya silahkan masukkan pilihan Anda. Di tempat inilah pasien menginputkan datanya yang dipilih mau 1 titik A, 1 titik B, 2 titik A, 2 titik B. Pasien itu sendiri memilihnya. Lalu ketika pasien sudah menentukan pilihannya di daftar pilihan, maka akan diproses di if pilihan. If pilihan sama dengan 1 titik B, or pilihan 1 titik B kecil, or pilihan 1 titik besar, or pilihan titik 1 A kecil. Jadi ini merupakan sebuah inputan data yang dipilih oleh pasien, dimana nanti ketika pasien memberikan inputan satu ini yang paling ditekankan adalah di inputan pasien ya. Jika dia memilih pasien baru itu dengan kode 1, maka program akan diarahkan ke form pendaftaran pasien baru ini. Pasien nanti mengisikan data dirinya untuk mendapatkan sebuah ampus ini rumah sakit. Dan setelah pasien baru mengisi formulir pendaftaran pasien itu, maka oleh program akan dilanjutkan untuk memilih poli. Pasien tersebut akan kontrol, akan mengecek memilih poli apa, umum, anak, saraf. Di sini di pilihan poli juga if monopoli, besar, or monopoli visionaris itu pilihan hurufnya. Jadi ketika pasien menginputkan hurufnya besar atau kecil, tidak mengubah data, karena di dalam kode pemrograman itu atau itu menjadi salah satu kode ya ditemukan dengan simbol over, sedangkan dan itu merupakan simbol di sini ketika pasien baru tadi sudah memilih di sini ada pilihan. Jika pasien menyebutkan E keluar, maka dia akan keluar dari program dan mengulangnya. Namun ketika salah menginputkan datanya, misalnya F terus X, maka akan terjadi sebuah pengulangan. Dan adalah pengulangan poli bisa dimasukkan.
poli. Setelah melalui ini, pemilihan poli, maka akan terjadi sebuah print stroke. Nah, ini adalah ending dari aplikasi pendaftaran antrian di rumah sakit. Jadi endingnya itu kita mendapatkan sebuah stroke antrian untuk bisa mengantri di pendaftaran. Dan nantinya nomor antrian kita akan dipanggil oleh di layanan pendaftaran. Di dalam stroke itu terdapat beberapa bagian, yaitu bagian nomor antrian, loket, sama poli. Sedangkan untuk stroke sendiri yang di bagian nomor antrian itu diproses random dengan kode komputernya. Kita menuliskan info random. Tanpa kita menuliskan info random, hanya random dit 30 200, itu program tidak akan berjalan. Atau sebaliknya, kita menuliskan ini yang random namun itu. Atau jikapun ini random dit 30 200 ini kita pindah ke sini ke info random seperti ini, yang kita buat ini, terus ada print ini juga dari proses. Nah, ini sudah proses otomatis kode-kode perintah. Jadi hanya memberikan info random, nanti di sini random itu sudah paham tentang alurnya atau perintah. Sedangkan untuk loket sendiri itu tergantung dari pasien yang memilih kemudian layanan apa, BPJS dengan kode A BPJS jenisnya, atau B dengan kode umum. Nah, ini jadi di loket itu yang berpengaruh adalah kode hurufnya. Hurufnya itu yang diambil adalah B atau A. Jika B diambil kategori umum, jika A diambil kategori BPJS. SPDK dan umum. Sedangkan untuk polinya sendiri, maka poli ini merupakan print dari hasil poli yang kita ambil dari sini. Kita di sini sudah tadi memilih apa? Memilih poli. Jadi ketika kita memilih poli A, B, C, D, E, maka di sini kita akan print ini sesuai dengan poli yang kita ambil. Namun ketika atau jenisnya, maka tidak akan masuk di setelah pendaftaran. Nah, sedangkan untuk pasien lama itu sangat berbeda dengan pasien baru. Jadi pasien lama lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis daripada angkutan pasien baru. Karena jika pasien lama dia berkode 2 dan langsung sama program langsung diarahkan untuk ke poli. Pasien tersebut memilih apa ya? Setelah memilih poli ini akan langsung di print deh. Langsung di print di sini. Nomor antriannya ini juga random ya, acak, jadi selalu berbeda. Ada antrian banyak, ada antrian 40 merupakan antrian awal dan
200 merupakan rank terakhir. Namun ketika di bagian daftar pilih tadi, daftar pilih yang atas ini itu kok pasiennya salah menginputkan data yang nol, maka sama program langsung diajak keluar, langsung diarahkan keluar. Sama halnya jika pasien memilih kategorinya salah. Di sini kan 1A, 1B, tapi pasien itu menyebutkannya 1C, 2D, atau A aja atau B aja. Nah, nanti sama program tersebut akan diarahkan keluar juga dengan perintah atau dengan sebutan kata menu tidak tersedia. Jika keluar untuk mengulang lagi dari awal. Nah, ini merupakan penjelasan dari kode pemrogramannya sendiri. Sekarang kita akan mencoba sekarang kita akan mencoba mempraktekannya mengisi data tersebut. Ini sudah benar. Di sini TP KP21 ini dilihat di sini. TP itu adalah tugas besar konsep pemrograman 2021. Kita coba. Nah, benar kan? Jadi ini merupakan tampilan awal yang langsung ke print, langsung diproses oleh aplikasi itu sendiri, karena di perintah print itu berarti tanpa kita menginputkan data, maka tulisan ini akan langsung tercetak. Print itu adalah langsung mencetak. Sedangkan di sini adalah pilih string input, silahkan masukkan tulisan. Nah, di sini merupakan sebuah perintah dari program untuk kita memasukkan data. Kita mencoba akan menginputkan data yaitu menulis 1, pasien 1, dan ini kita sudah diarahkan untuk masuk area pendaftaran pasien baru. Di sini. Nah, program kita di pasien baru karena kita menyebutkannya 1A. Nah, 1A itu adalah BPJS dan satunya adalah pasien baru. Kita mencoba untuk masukkan contohnya itu asal aja. Oke. Dan jika ini di sini adalah input integral, ini berarti harus huruf. Jikapun NIK-nya kita salah menulis dengan ada hurufnya, maka ininya nanti tidak akan terproses karena NIK itu ada integral dan harus angka. Namanya kita masuk ya Laura Zahrani. Laura dia adalah seorang perempuan. Kita tidak tempat lainnya adalah Jakarta, dengan tanggal lahir 16 September 1907. Alamatnya yaitu Jakarta Selatan. Riwayat ini kita mencoba dulu yang memiliki sebuah riwayat
dengan rujukan riwayatnya masukkan saja asli. Nanti bisa diganti-ganti juga tergantung pasien. Kita bilang dia memberi rujukan dari RS Sudirman. Nah, semua program sudah diarahkan ke daftar poli. Jadi, waktunya lah pasien baru untuk memilih poli. Ini karena ini asma berarti dia mau check up ke A. Asma itu termasuk ke poli umum. Nah, ini dia merupakan hasil dari endingnya dari sebuah kode pemrograman aplikasi pendaftaran antrian di FPN. Ini merupakan struk antrian di mana kita harus mengantri. Kita mendapat nomor antrian 107. Jadi si Laura ini mendapat antrian 107 di loket 4 dengan poli umum. Kenapa 107? Karena di sini enggak. Kenapa 107 tidak 30? Karena kembali lagi kita. Nah, di sini program kan import random. Ya, jika random itu berarti acak. Kita tidak memberi urutan, tidak mengurutkan dari 1, 2, 3. Karena antrian itu kadang kita masuk tuh aja, kan kita daftar nanti banyak orang yang datang. Nah, begitu dan rank awal 30 dan akhiran 209. Berarti ini masuk ya, 100 itu masuk di angka 30 sampai 100. Loket 4. Kenapa si Laura mendapat antrian loket 4? Karena si Laura dia mengambil layanan BPJS. Jika BPJS di program di sini sudah tertulis layanan BPJS, dia akan masuk ke loket, akan diproses pendaftarannya di loket 4. Meskipun dia layan pendaftaran baru, dia tetap bisa mendaftar di sana di loket 4 dengan membuka rekening dengan membuka rekam medis baru, sehingga nantinya ketika si Laura Diamega ini datang kembali ke rumah sakit happy ending, maka di happy ending maka si Laura itu sudah memiliki rekam medis. Jadi gak ada apa-apa tuh mudah. Kita mencoba kembali. Dari sini pasien ingin menentukan data kembali. Nah, jika pasien tersebut menentukan data kembali setelah ada sebuah pertanyaan dari program, Anda akan mendaftarkan data kembali. Ya, pasien tersebut menyebutkan kata ya karena ingin mendaftarkan kembali. Di sini ketika pasien dia oleh program langsung diarahkan ke menolak kembali. Nah, menolak ini untuk bisa dipilih oleh pasien tersebut. Kita pilih saja kategori 1. Jika tadi adalah 1A, pasien baru dengan kategori BPJS, dan kita pasien baru dengan kategori umum. Aja masukkan dulu grup ya, karena grup akan terproses. Ini namanya kita coba cak bisa lagi dimana
bagus ya namanya. Dia adalah seorang laki-laki. Tempat lahirnya kita baca dia tuh lahir di Benteng. Di Benteng dan pada 1 Oktober 2002. Muda di Pasuruan. Alamatnya Jalan Pasuruan, Depok. Pasuruan, Depok, Jawa. Riwayatnya apa? Jika tadi yang awal di sini kita mengikuti bahwa si Laura Zakam Vicky Mega memiliki riwayat asma dengan seluruh. Kita akan mencoba bahwa si Zak ini tanpa ada dia pasien baru pindah. Dia bukan pindah. Dia tidak memiliki obat dan dia tidak memiliki rujukan. Nah, sama halnya, program tetap akan melakukan selayaknya seperti yang tadi, yaitu diurutkan daftar. Si Zaki harus membeli kopi. Ini misalkan saja si Zaki itu kemudian periksa ke pemeriksaan. Nah, di sini kita akan perlihat perbedaan. Apa sih perbedaannya itu? Sudah jelas ya. Perbedaannya adalah polinya itu jelas karena setiap orang nilainya berbeda. Ini tulisan tadi di sini si Laura itu memilih poli umum karena dia semua dia lebih dari sedangkan di Zaki dia bisa sahabat, dia ada pengusaha. Antriannya beda juga. Ini antriannya 55, sedangkan si Laura dia adalah 100. Kok bisa beda, Kak? Ya, beda. Karena kan di sini kita lokatnya aja udah tempatnya beda. Ini lokat 4 merupakan loket untuk orang yang umum. Dia itu umum dan berbayar. Sedangkan untuk loket yang dipilih Zaki ini adalah loket 3. Loket 3 itu di mana dia adalah pasien umum dengan layanan umum berarti berbayar. Sedangkan si Laura tadi ternyata kenapa dia loket 4? Karena si Laura itu di program BPJS. Wow, antrian BPJS-nya panjang sekali. Tapi biasanya layanan untuk BPJS sama umum itu lebih digunakan ya. Tergantung juga sih, tergantung juga dari sebuah rumah sakit. Oke, ketika tadi sudah mengulang, mencoba, sekarang kita akan mencoba mengulang. Berarti kita menginput datanya dari ini dan sebenarnya mau ditulis n itu tidak atau tidak ditulis pun tidak bermasalah karena di sini sudah ada pilihan if periksa ya or periksa tidak. Jadi ketika ini akan hanya diproses ketika pasien itu memilih ya untuk mengulang. Namun ketika selain kata ya, y, huruf y, maka program tidak akan memproses mau ini n, mau ini o, mau ini x, atau nggak diisi pun nggak akan diproses oleh program. Kita coba ya. Kita akan coba menghapus dan kita akan lanjut apakah benar. Nah, benar kan? Sama program tidak akan diproses. Nah, apa? Nah, di sini yang dilakukan
hanya akan diproses jika pasien memiliki. Jika tidak, maka ulang lagi. Itu aplikasi. Nah, masuk aplikasi. Jika tadi kita sudah mencobakan pasien kategori baru, sekarang kita akan mencoba ke pasien kategori, dimana pasien kategori lama itu sudah memiliki rekam medis di rumah sakit tersebut sehingga mempermudahkan waktu melakukan sebuah pelayanan pada di loketnya, karena nantinya petugas di loket tersebut tinggal mengikuti datanya, melihat atas nama XPYDE itu dan dilihatnya ABCD. Nah, sama ya, sama seperti yang atas tadi, pas ini lalu karena ini udah pasien lama, aku mencoba pakai. Nah, langsung ya, langsung sama. Cuma kalau pasien lama sama pasien baru lebih mudah pasien lama, karena pasien lama itu hanya diarahkan oleh program untuk memilih dia itu kategori pilihan pasien dan layanan apa, memasukkan kodenya dan memilih daftar kode. Setelah itu tercetaklah sebuah struk untuk kita mengantri nomor pendaftaran untuk dipanggil di layanan pendaftaran. Kita akan mencoba. Jadi ini terus mengulang ya, terus mengulang jika pasien jika tidak berhenti. Ini jika tadi kita mencoba di sini letak 4 karena ini adalah BPJS, jadi sedang ini kita akan proses. Kita ambil yang paling rendah. Nah, dari sini, nah, di sini adalah yang berbeda hanyalah poli loket sebenarnya. Warnanya berbeda ya. Nah, di sini benar-benar kita melihat bahwa antrian itu random dan antrian itu terus berjalan. Jadi kita di sini berhenti, tapi sebenarnya tuh antrian itu nggak berhenti. Antrian itu terus berjalan dengan antrian. Dan lagi, jika tadi kita mencoba tanpa menyebutkan kita langsung keluar, itu bisa. Sekarang kita menyebutkan keluar tidak. Nah, keluar pun karena tidak akan diproses oleh program itu sendiri. Nah, semua kategori kita sudah mencoba ya. Kita sudah mencoba semua kategori di aplikasi pendaftaran antrian di ruang screening, dari kategori pasien baru, pasien lama, BPJS, jenisnya umum, dengan dibuktikan bahwa ada struk antriannya. Kita mengantri, kita sudah dapat nomor antrian dan tahu lokasinya kita, pembayaran di mana, proses pendaftaran di mana, tinggal kita menunggu antrian nomor antrian kita terpanggil di pendaftaran. Kita akan mencoba kali. Nah, di sini ada sebuah pengulangan. Ada sebuah pengulangan kode poli sama X. Jika kita memilih E, maka kode polinya itu akan langsung keluar. Jadi kita langsung keluar dari daftar kode. Sama seperti ini. Kita keluar, tanpa menyebutkan datanya, kita langsung sama program diarahkan untuk keluar dari
Nah, di sini juga. Di sini ketika pasien memilihnya salah, memilih 0. Nah, 0 di pilihan sini, di daftar pilihan, maka oleh program akan dikeluar sama seperti ini, akan keluar dari program dan tim. Namun jika pasien menuliskannya itu berbeda atau berbeda satu angka, satu huruf, atau semuanya, nanti akan tertulis menu tidak tersedia dan langsung diarahkan. Oh ya, mungkin di sini beberapa ada yang kita ada yang kenapa di sini pun, kenapa di sini bukan print? Nah, tadi saya lupa menjelaskan. Iya, kenapa? Ya, karena jika nantinya kita di sini di root ini kita ganti dengan print, maka kode di sini tidak akan tampil seperti ini. Loket tidak akan muncul di jajar di tengah. Namun jika di sini ganti print, maka lokatnya itu akan lebih lurus ke sebelah, lebih rata ke sebelah kiri sendiri loket ini, dengan nanti ada kode loket error. Ini menjadi loket ini lokatnya menjadi error, sedangkan di sini loket ini akan rata ke sebelah kiri sini. Nah, rata di sebelah kiri sini. Jadi kenapa kita run? Karena agar yang diproses itu hanya angkanya, hanya variabelnya aja, hanya 3 atau 4-nya. Sedangkan di sini lokat itu kan sudah ada namanya di sini, kita sudah menyebutnya. Dan di sini lokat ini adalah devnya, dev lokat ini. Jadi ini lokat menjadi nama, dev lokat ini menjadi tempat penyimpanan, yang 3 atau 4-nya nanti masuk ke sebelah sini. Oke, kita mencoba yang tadi ya. Kita akan mencoba di sebuah pengulangan menu di sini. Kita ambil yang mudah saja. Oke. Nah, ini kita terlihat bahwa jika kita menginputkan maka oleh program langsung kita diarahkan keluar. Tanpa kita apa langsung keluar aja, tanpa ada kata-kata maaf. Karena kita di sini tidak memberikan maaf, kecuali di sini kita menginputkan data. Mau tidak? Nah, coba kita akan mencoba yang di sini, yang di daftar pilihan. Di sini pasien menunjukkan 0. Nah, di sini pasien menunjukkan 0, dan di program ketika pasien menunjukkan maka langsung keluar. Ini juga langsung keluar ya, sama seperti yang keluar. Udah sopan sekali. Ini kodenya udah keluar, masuk keluar sama. Berarti ini kita akan mencoba kembali. Nah, di sini adalah menu tidak tersedia. Kita mencoba yang ada ini. Di sini kita asal aja inputnya misalnya 2, B. Nah, menu tidak tersedia karena apa? Karena tidak sesuai dengan contohnya. Di sini contohnya 1.A, 1.B, ada titiknya.
Tapi si pasien itu menyebutkannya tuh koma. Sama program tidak mengenali. Jadi sama program juga tidak akan diproses. Yang ada akan ada kata benar tidak tersedia, karena benar-benar itu tidak tersedia. Mungkin jika kumannya ini negatif, dia akan bisa terproses. Tapi jika tidak akan bisa. Menu tidak mengenali, kode pemrograman tidak akan mengenali inputan pasien. Nah, tidak salah. Pasien menginputkannya salah. Itu salah. Jadi kita mencoba kembali. Nah, ini udah kita coba. Atau kita coba kembali aja. Ini anggap aja KO. Maaf kalau tidak tersedia karena itu tidak sesuai dengan program. Jadi ketika menginputkan dalam sebuah program harus benar-benar dibaca, benar-benar itu program itu tuh menyuruh kita untuk menyebutkan data seperti apa sih. Karena jika kita salah dalam menginputkan data, itu program tidak mengenalinya. Entah itu nanti oleh program langsung di X keluar atau langsung dipilihin menu tidak tersedia. Nah, kita akan mencoba yang bagian di sini for X in value print X. Jadi variabel X nya ini sebelumnya bisa diganti ya. Tapi variabel yang lain bisa. Di sini adalah sebuah pengulangan. X keluar tadi udah mencoba di atas bawah X langsung diarahkan keluar oleh program. Nah, nih di sini udah terlihat ya bahwa jadi pasien itu tuh menginputkan datanya keluar dia menginputkan datanya di sini dan kosong, ternyata kosong. Kita langsung harus menginputkan data ini untuk bisa masuk ke menu itu. Nah, ini coba kita akan mencoba di sini pasang. Nah, bingung, tetap bingung ya saya, benar-benar bingung. Kenapa di sini kok bisa B tercetak? Ternyata B merupakan poli daftar poli. Padahal yang tadi kita harapkan adalah di luar. Ini tapi malah tercetak. Sekarang kita akan mencoba masih normal ya, karena bisa kecetak. Sekarang kita akan dibalik yang tidak cetak. Lanjut aja mengulanginya. Nah, langsung buka, kita mau coba. Kita akan dengarkan mana tidak akan tersedia, dan mana tidak akan tersedia, dan M pun tidak tersedia. Dia akan mengulang sebanyak mungkin sampai kodenya tuh benar. Di sini kita akan mencoba masuk apakah dia ini kita keluar ya. Di sini kita mencoba apakah dia langsung keluar atau akan ketemu ulang seperti ini dengan kata-kata menu tidak tersedia atau dengan kata-kata X langsung. Jika ini langsung keluar kan berarti benar ya. Nah, benar. Ini langsung keluar ya. Jadi program bisa membaca apa yang diinputkan oleh asli. Ini akhirnya ada pengulangan.
for act in Poly, Prince ada sebuah pulau. Ini ada contohnya. Contoh dari sebuah pulau. Dia akan terus mengulang sampai kodenya benar. Dan di sini kita mencobanya langsung kode keluar. Nah, hanya kodenya benar. Tapi jika kodenya langsung diambil A, B, C, D, E, A, B, C, D tanpa E ya. Jika E nanti akan oleh program langsung diambil A, tapi jika A, B, C, D maka nanti akan ya. Di sini ada Excel break, berarti langsung pas itu pas ini apa sih kak gitu, pas ini apa kak gitu. Pas itu berarti kayak skip, kita udah skip, kita pindah yang lain, kita tinggalin, kita loncatin. Pas break itu break berhenti. Kenapa di sini kok pada ditulis string? Lah iya, karena string merupakan huruf. Jadi di sini yang kenapa ditulis string, karena di sini inputannya nanti ada huruf. Nah, tapi kalau di sini kan tempat tanggal lahir, sedangkan tanggal lahir itu angka sama huruf. Nah, jadi jika ada sebuah perpaduan angka dan huruf, itu string tidak akan membaca angka. String akan hanya membaca pada huruf. Jadi angkanya itu tuh seakan-akan sebagai numpang gitu. Angkanya itu tuh dia tuh menumpang di huruf. Jadi tidak akan terbaca. Berbeda dengan kategori integral. Karena jika kategori integral, meskipun awalnya itu angka atau awalnya huruf, tidak akan terbaca oleh program dan dia akan error. Itu perbedaannya string sama integral. Jadi jika ingin mengumpulkan yang double seperti ini, ada nama tempat tanggal lahir, nama tempat lahir. Tempat itu kan termasuk string. Namun sedangkan tanggal lahir itu merupakan integral. Jadi jika awalnya kita menyebutkan data ini string, maka tanggal lahir ini awalnya integral, dia akan menumpang ke string. Dia tidak akan dibaca. Tidak bisa dengan itu bisa sukses. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hasil akhir dari aplikasi pendaftaran antrian di Rumah Sakit Endik merupakan sebuah struk antrian untuk kita mengantri di melakukan sebuah pendaftaran di Rumah Sakit Happy Ending. Melakukan pendaftaran untuk bisa menuju ke poli yang kita ambil. Selanjutnya adalah ucapan nomor antrian yang digunakan kita untuk mengantri untuk mendaftar di layanan pendaftaran di loket BPJS, itu di kerja atau tetap. Demikian tadilah hasil presentasi dari kelompok kami dalam pembuatan aplikasi pendaftaran antrian di rumah sakit dengan konsep pemrograman Python. Pada kurang yang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.